Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan kali ini. Jadi saya ingat Ramadan 2020 yang masih corona di puncak-puncaknya, saya juga harus membuat video untuk pembelajaran, namun kali ini karena memang terkendala jaringan, teman-teman juga tidak bisa mengakses Zoom tadi, jadi daripada tidak sampai materinya, ya saya mengambil inisiatif untuk membuatkan materi agar akses kapan bisa diingat dulu. Ini kita akan membahas standarisasi informasi dan informasi pasar. Jadi ini adalah mata kuliah pertemuan yang ke-6 ya. Jadi sebenarnya kelas berapa terlambat pertemuannya karena kelas A itu kan sudah selesai sebenarnya. Cuma karena kemarin sempat ada libur awal Ramadan, jadi kita tidak sempat masuk. Oke, jadi kita mulai dari peranan standarisasi. Jadi standarisasi ini diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian standar. Jadi standarisasi merupakan cara atau metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup. Jadi biasanya kalau produk yang ber-SNI, kalau di Indonesia kan namanya SNI ya, itu akan ramah lingkungan seharusnya syaratnya dia akan ramah lingkungan, terus tidak berbahaya bagi kesehatan juga. Standarisasi ini juga berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan karena ada ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya, jadi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan ini, kita juga bisa tahu misalkan tadinya orang bisa pakai formalin, ternyata ilmu pengetahuan terbaru bahwa tidak boleh menggunakan formalin, atau ada yang menggunakan bahan-bahan sintetis yang ternyata berbahaya dalam jangka panjang pada kesehatan. Nah, standarisasi ini juga melibatkan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi dibutuhkan memang kehadiran para ilmuwan ya di bidang ini, di bidang kesehatan, lingkungan hidup, teknologi. Jadi memang tidak hanya walaupun yang mengeluarkan SNI adalah badan BSI ya kalau nggak salah singkatannya, itu meskipun dikeluarkan satu lembaga, tapi yang terlibat dalam pembentukannya itu beberapa lembaga ya, termaksud urusan internasional karena kan untuk standar misalkan mau ada yang diekspor itu ada standar internasionalnya seperti itu. Oke, selanjutnya standar nasional Indonesia yang selanjutnya singkat SNI itu adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlakunya hanya untuk di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada barang Indonesia yang diekspor, maka dia harus mengikuti standar internasional yang disepakati bersama oleh negara-negara yang terlibat. Ya. Kemudian dikatakan bahwa dari segi konsumer, semakin maju suatu masyarakat akan semakin selektif dalam memilih produk yang dibelinya. Jadi kalau kita membeli sesuatu belum memperhatikan sedetail-detailnya, maka dapat dipastikan bahwa sebenarnya kita belum masuk menjadi konsumen yang dianggap sudah maju cara berpikirnya. Kemudian secara finansial, standarisasi cenderung diasosiasikan dengan kriteria teknis menyangkut spesifikasi barang atau jasa ya. Kemudian standarisasi juga memiliki keuntungan pada berorientasi mutu. Jadi
Kalau barang dan jasa yang sudah ada SNI-nya dapat dipastikan mutunya baik ya. Jadi memang ada hubungannya antara mutu dan standarisasi karena standarisasi ini akan menghasilkan mutu. Kemudian standarisasi juga mencakup berbagai bidang, baik itu bidang industri, manufaktur, otomotif, informasi dan telekomunikasi, tekstil ya. Walaupun misalkan tidak masuk di badan, tapi kan baju, pakaian itu juga mempengaruhi kesehatan. Pengemasan, jika pengemasannya tidak sesuai standar, nanti sampai di tangan konsumen akan berubah rasa, walaupun belum sampai di masa kadaluarsanya. Jadi kerusakan barang itu tidak mesti menunggu masa kadaluarsanya, tapi kalau misalkan kayak pengemasannya tidak baik, lama pengirimannya juga mempengaruhi. Jadi bisa saja barang itu rusak sebelum waktu yang ditetapkan oleh produsennya, yaitu masa kadaluarsa. Oke. Jadi, standarisasi ini memberi solusi secara lebih khusus, memberi manfaat kepada konsumen, produsen, pemasok, dan juga kalangan ilmuwan seperti yang saya bahas di awal tadi ya. Oke, jadi kalau manfaatnya untuk produsen, ada banyak, ada beberapa. Yang pertama, memberikan kemudahan produsen melalui format siap pakai yang berlaku umum memecahkan masalah yang berulang. Yang kedua, mengurangi peralatan dan waktu persiapan produksi. Jadi kalau sudah ketahuan standarnya kan mereka sudah bisa memastikan alat apa yang harus digunakan, bahan apa yang digunakan karena sudah terstandar, istilahnya itu sudah bukan lagi ini nanti kalau tidak lulus bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengefektifkan pemeriksaan, pengujian dan pengendalian mutu. Jadi memang kan SNI ini akan didapatkan sebelum produknya itu diluncurkan di masyarakat ya. Bahannya itu memang harus sudah diperiksa sebelum sampai ke tangan masyarakat. Kemudian yang keempat, memungkinkan pengadaan bahan baku atau material dan komponen yang dapat dipertukarkan dari stok yang tersedia dan dengan lebih mudah serta tanpa kehilangan waktu. Kemudian yang kelima, mengurangi persediaan sisa material, karena kan kalau semuanya sudah terstandar, misalkan nih yang terstandar itu kan penggunaan bahan pengawetnya standarnya berapa yang bisa lolos SNI, maka mereka akan mengukur berapa bahan pengawet yang harus disediakan untuk memproduksi barang tersebut ya. Terus kalau yang mengenai jasa akan diperkirakan kira-kira ini mau melakukan pelayanan kepada konsumen seperti apa sesuai dengan standar ya. Kemudian manfaat standarisasi bagi konsumen itu yang pertama memudahkan memilih produk, yang kedua mengefektifkan pemeriksaan atau pengujian. Maksudnya gini, kan kita sudah percaya bahwa kalau ada logo SNI-nya itu maka kita tidak perlu lagi ke lab mau memastikan ini produknya berbahaya enggak, seperti itu, karena kita sudah percaya bahwa SNI itu sudah mewakili kita untuk memeriksa apakah produk tersebut baik untuk kesehatan atau tidak. Kemudian yang ketiga, pengadaan yang mudah dengan biaya lebih rendah. Maksudnya jadi dia akan memastikan bahwa hanya barang-barang tertentu yang bisa dibeli yang memang sudah terstandar. Jadi tidak harus ini beli saja deh, nanti diuji apakah bagus atau tidak, seperti itu. Dan masih banyak yang lain juga. Salah satunya juga adalah mengurangi perselisihan atau kesalahpahaman. Maksudnya nanti ada yang bilang, itu saya dengar-dengar berbahaya loh bahannya. Tapi kalau sudah ada SNI-nya tinggal kita tunjukin ini sudah ada SNI-nya. Jadi berarti terjamin produknya, seperti itu. Kemudian untuk ilmuwan bermanfaat sebagai standar, sebagai dasar penetapan dalam memfasilitasi suatu hasil akhir. Maksudnya nanti kalau misalkan ternyata
kan kalau menguji itu pasti pakai laboratorium, maka berarti butuh para ilmuwannya yang kompeten di bidang tersebut, seperti itu. Oke, yang pertama grading, ya. Yang berikutnya grading. Jadi, komoditas baik dari hasil panen maupun dari proses pengolahan industri tidak selamanya serba sama. Maka oleh produsen atau pemasaran terhadap proses atau produk itu dilakukan pengelompokan berdasarkan mutunya. Ya, jadi grading ini berpasangan dengan penentuan mutu. Jadi jadi grading adalah upaya pengelompokan suatu jenis komoditas yang beragam menjadi beberapa tingkat atau kelas hingga masing-masing kelas seragam mutunya. Grading hampir sama dengan sortasi. Nah, kombinasi keduanya menghasilkan mutu. Jadi, kalau grading ini adalah pengelompokan berdasarkan kelasnya. Kalau sortasi, dia hanya memilah, misalkan yang busuk, khusus yang busuk, ya dipisahkan yang bagus. Nah, kalau grading, dia sudah menentukan kelasnya, dia grade-nya A kah, grade-nya B, seperti itu. Jadi, dan itu ada banyak persyaratannya. Nah, grading bisa dilaksanakan secara manual, menggunakan alat sederhana hingga menggunakan alat yang kompleks. Yang alat kompleks ini biasanya kalau perusahaannya sudah besar. Jadi, lanjut. Bentar. Jadi, grading ini sebenarnya punya tujuan ya. Tujuannya ada beberapa. Pertama, memperoleh kualitas yang lebih baik dan seragam, baik bahan mentah maupun produk akhir yang dihasilkan. Jadi grading ini, kalau biasanya teman-teman kalau nonton di laptop si Unyil atau siapa apalagi itu yang di Trans 7, nah biasanya kan dia menayangkan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan mesin untuk memilah grade-grade dari bahan baku ya, baik bahan baku maupun nanti pas hasil akhirnya seperti itu, sehingga yang sampai kepada masyarakat itu ya tinggal yang bagus-bagusnya gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari adanya grading adalah memberikan standarisasi dan perbaikan cara pengolahan. Yang ketiga, menawarkan beberapa kualitas kepada konsumen dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Maksudnya grade A nanti pasti lebih tinggi harganya daripada grade B yang di bawahnya, seperti itu. Jadi grading ini dilakukan untuk memisahkan hasil panen yang baik dan yang jelek, serta memisahkan atau mengelompokkan produk menjadi beberapa kelas sesuai kriteria kelas mutu atau grade masing-masing komoditas. Jadi faktor-faktor mutu atau kriteria mutu dalam kan nanti grading ini sebenarnya kan menghasilkan kombinasinya dengan si sortasi nanti tadi akan menghasilkan mutu ya. Kemudian ada kriteria grading. Nah, kriteria grading itu ada 3. Yang pertama sifat fisiknya, kemudian sifat kimia, dan sifat biologi. Kalau sifat fisik yang dilihat adalah kadar air, ukurannya. Jadi biasanya ini kan yang di grading memang rata-rata biasanya yang sangat diperhatikan itu adalah buah-buah segar ya atau sayuran. Pokoknya yang mudah rusak. Nah, akan diperhatikan karena semakin tinggi kadar air itu maka akan cepat membusuk seperti itu. Makanya perlakuannya juga pasti akan berbeda dengan misalkan buah-buahan yang kadar airnya rendah seperti itu. Kemudian ukuran ya yang beda kalau di pasar tradisional, biasanya ya kita dipadukan sama penjual yang kecil sama yang besar. Tapi kalau di supermarket itu biasanya dia kumpulkan yang ukuran besar sama-sama bentuknya, beratnya, kemudian densitas, tekstur, warna, kepadatan, dan benda asing. Maksudnya itu yang dilihat menjadi kriteria, dia harus bebas dari benda asing. Terus teksturnya tergantung ininya sebenarnya barangnya.
Karena kan misalkan teksturnya kalau buah-buahan ya berarti tidak boleh lembek karena nanti dia akan cepat rusak ya. Kemudian sifat kimia. Nah, komponen kimia di dalam ketengikan, indeks asam, lemak bebas, bau, cita rasa dan residu. Jadi bau misalkan kalau kan orang juga sudah tahu ya, kita sebenarnya dibekali insting untuk mengenali bahwa mana bau yang rusak dengan mana bau yang masih segar ya, seperti itu. Nah, makanya kan biasanya kalau kayak apel kan nggak mungkin diperhatikan baunya karena kan apel tidak berbau. Atau pir itu tidak berbau. Nah, anggur ya tidak berbau juga. Jadi tergantung dari jenis barangnya seperti itu. Kemudian cita rasa, kalau yang manis ya sama-sama dengan yang manis. Beda kalau di pasar, kalau punya ditanya, manis ini jeruknya atau manis ini semangkanya, oh manis. Seperti itu. Padahal pas sampai rumah tidak ada yang sebagian besar tidak manis seperti itu. Jadi memang kita harus mengakui bahwa kenapa yang mart-mart itu berkembang di masyarakat karena konsep kenyamanan berbelanja, terus tidak banyak walaupun banyak kita kan temukan kasus bahwa ada pembohongan harga, tapi dari segi kualitas lebih terjamin ya, lebih terjamin di swalayan yang ada mart-martnya itu. Kemudian juga pelayanan, jadi beda kalau pasar tradisional udah senggol-senggolan, bau, panas ya, suka ditipu-tipu lagi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat biologi, perkecambahan. Kan tidak mungkin kita mau beli misalkan sayur yang sudah berkecambah, itu kan sudah mengurangi sebenarnya nilai gizinya karena kecambah itu sudah mengangkut zat gizi yang ada di dalam buah kalau sudah berkecambah. Jadi memang sebaiknya teman-teman jangan kalau membeli buah-buahan dan sayuran itu jangan yang sudah berkecambah, kecuali toge. Toge memang dijualnya berkecambah ya. Kemudian tadi kalau sifat kimia residu apa namanya itu pestisida juga. Kalau di Indonesia kan sebenarnya konsumennya masih sangat sedikit yang konsen dengan residu ini, tapi kalau di luar negeri mereka sangat menghargai kesehatan lah seperti itu dengan memperhatikan asupan makanan. Kemudian jumlah kerusakan oleh mikroba secara biologis. Jadi pada dasarnya penggolongan mutu bermaksud untuk memudahkan informasi pasar yang diberikan antara pembeli dan penjual sehingga memudahkan pemasarannya, memudahkan konsumen untuk membeli buah ya, kalau buah atau barang sesuai dengan kualitas yang disenangi dan kemampuan daya beli. Kalau dia cuma mempunyai beli grade C, walaupun dia pengen grade A, ya tetap dia akan beli grade C dengan segala pertimbangannya. Oke, kita masuk ke informasi pasar. Jadi dalam tata niaga di bidang pertanian itu agak berbeda dengan tata niaga di luar bidang pertanian, terutama dalam komoditas yang dipasarkan. Jadi produk dan produksi pertanian memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari produk-produk di sektor industri. Kekhasan ini terutama dijumpai dalam tata niaga pertanian di negara-negara sedang berkembang. Kita kan sedang berkembang ya, berkembang terus dari dulu, tidak pernah maju, belum pernah bisa maju. Karakteristik yang menyangkut produksi meliputi produksi musiman ya. Kalau bidang pertanian itu produksinya musiman, spesifik lokasi, misalkan nih durian tidak akan tumbuh di kampung saya karena kampung saya itu pulau ya, jadi tidak memungkinkan untuk tumbuh. Jadi dia memang spesifik lokasi. Mungkin di yang terkenal kayak durian Medan, kalau di Sulawesi Selatan durian di Luwu Raya ya, atau kalau di Sulawesi Tengah ada di Banggai Kepulauan, itu terkenal enak duriannya. Dan durian-durian itu jika ditanam di tempat lain rasanya akan berbeda, itu maksudnya spesifik lokasi. Atau penghasil sagu,
penghasil sagu kan, kalau di Jawa kan tidak ada ya penghasil sagu. Sementara kalau di Sulawesi ada di Luwu Raya, terus di Kendari ya, di Konawe, nah di Papua seperti itu. Jadi memang produk pertanian itu spesifik lokasi. Kemudian kondisional. Jadi kondisional itu maksudnya tidak, walaupun sekarang ada teknologi rekayasa genetik yang bisa membuat berbuat terus sepanjang waktu, tapi tetap saja memang tidak bisa sepenuhnya kita mengakali alam ya, mengakali apa yang sudah menjadi apa ya istilahnya itu, kalau orang muslim itu fitrahnya lah gitu. Tidak bisa lagi, tidak, walaupun secanggih apapun ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian berikutnya lagi perbedaannya itu desentralisasi atau pengambilan keputusan produksi oleh banyak petani, ketidakpastian cuaca dan harga ya. Sekarang kan musim panas tiba-tiba hujan. Nah, kemudian pemusatan produksi secara geografis, misalkan penghasil beras pasti tidak semua daerah. Dan mungkin pulau bisa menghasilkan beras ya. Itu paling pulau menghasilkan ikan, tapi pulau-pulau itu kan jauh dari kota, sehingga pas sampai di kota, kalau istilahnya dulu itu kami waktu kuliah, petani ikannya itu mati 5 kali, saking lamanya perjalanan dari laut sampai ke kita udah nggak ada rasanya seperti itu. Oke, kemudian informasi pasar ini berpengaruh, memberi pengaruh terhadap perencanaan usaha tani. Misalkan kalau informasi pasarnya baik, kan selama ini sebenarnya kita belum punya informasi pasar yang baik ya. Apa namanya ya, belum bisa berkolaborasi antara petani, produsen, pengecer maupun pengelola pasar ya. Itu belum bisa bekerja sama dengan baik, sehingga informasi pasar itu masih menjadi informasi yang simpang siur seperti itu. Nah, sebenarnya informasi pasar ini sangat bermanfaat dalam perencanaan usaha tani ya. Jadi harus terus diupdate biar petani itu bisa tahu, oh sekarang harga pasar di pasar misalkan ya, di tingkat pasar, kalau di tingkat petani itu harganya seperti apa, sehingga dia akan memasang harga yang sebenarnya tidak hanya menguntungkan si pengecer atau perantara dari petani ke konsumen seperti itu. Nah, peran secara khusus, peran informasi pasar itu ada 3. Ya, yang pertama memperbaiki pembuatan keputusan. Jadi maksudnya petani itu memilih komoditas yang diusahakan, mengubah rencana produksi. Kalau misalkan ada perubahan informasi pasar ya, membuat investasi jangka panjang dan memutuskan kapan, di mana, serta bagaimana strategi tata niaganya seperti itu. Apakah dia akan langsung menjual sendiri ya, atau dia akan jual ke pengumpul memberi ke pengecer seperti itu. Yang kedua, lembaga tata niaga, koperasi pertanian, kelompok tani, dan para pembuat peraturan juga tergantung pada informasi pasar untuk pembuatan keputusan yang baik ya, jadi peranannya. Nah, kemudian peranan ketiga penting dalam proses pasar yang bersaing, yang mengatur harga-harga. Jadi kalau tidak ada informasi pasar yang pasti, itu kan orang seenaknya menentukan harganya sendiri, karena pasar-pasar kita di Indonesia itu kan sebenarnya hampir mirip dengan pasar bebas ya. Hanya kita di Indonesia itu kenapa tidak bisa dikategorikan pasar bebas yang murni, karena walaupun sempurna pasar persaingan sempurna itu karena di Indonesia itu salah satunya karena masyarakatnya beragama, jadi tidak bebas berperilaku begitu di pasar ya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki efisiensi operasional. Jadi nilai informasi menjadi bukti dalam pasar, di mana perusahaan umum membayar harga yang tinggi kepada agen-agen khusus penghasil informasi. Nah, khusus untuk negara-negara yang sedang berkembang kayak kita nih ya,
berfungsi. Jadi poin memperbaiki efisiensi operasional ini salah satunya ada 3 poin. Pertama, peramalan umumnya tidak akurat. Jadi kalau hanya peramalan ahli ekonomi kan, oh nanti bulan Ramadan akan naik menjadi 17.000, pada akhirnya 24.000 minyak goreng misalkan. Jadi memang penting informasi pasar yang real seperti itu. Walaupun kita juga tidak boleh meragukan tidak boleh juga menyepelekan orang-orang yang memprediksi atau meramalkan ya. Jadi dalam ekonomi itu kan adanya peramalannya seperti itu. Kemudian ketiga, informasi pasar nilainya lebih besar untuk membeli produk-produk pertanian daripada untuk petani. Nah, kemudian yang berikutnya adalah agar laporan pasar itu tidak dimanipulasi, begitu kalau informasi pasarnya bagus. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa akses videonya di YouTube Prodi Penyuluhan Pertanian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.